Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, kisah tentang misteri peliharaan Mbah Darso. Cerita nyata dan bukan cerita dongeng yang terjadi di Pulau Bawean sekitar tahun 1967-an lalu. Teror santet Mbah Darso belum berhenti menyerang warga sekitar. Siapapun yang bermasalah dengan orang tua kurus ini, pasti dia akan mendapatkan celaka. Kali ini teror menimpa seorang warga yang bernama Pak Hamid. Pak Hamid mengalami kesurupan yang sangat aneh. Hingga akhirnya istrinya pun memanggil Ustadz Malik untuk menyembuhkannya. Ustadz Malik lalu memegang segelas air putih yang sebelumnya dilafalkan doa-doa. Lalu sedikit demi sedikit air itu dicipratkan ke wajah Pak Hamid, suami dari Mak Saroh. Seluruh orang di ruangan itu kaget bukan main melihat reaksi Pak Hamid usai mendapat cipratan air dari Ustadz Malik itu. Tangannya langsung menepis gelas yang dipegang sang Ustadz hingga terpental ke arah tembok. Gelas yang terbentur berhasil menciptakan puing-puing kaca yang tajam di sekitarnya. Pak Hamid berubah ekspresi yang tadinya kosong menjadi sangar. Matanya melotot sempurna. Bibirnya menyeringai, bahkan terdengar suara gemeletuk gigi yang ditekan secara berlebihan hingga membuat ngilu di telinga. Deru nafasnya semakin kencang, seperti orang menahan amarah. Pak Hamid mundur beberapa langkah hingga menyender tembok, seolah ingin mengambil ancang-ancang. Astagfirullah, astagfirullah. Zikir atau ucap orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba saja Pak Hamid ini meloncat menerkam pria di hadapannya. Ustadz Malik yang sedikit lengah kini ambruk di lantai bersamaan dengan Pak Hamid yang menindih tubuhnya. Pak Hamid mencengkram kuat-kuat leher Ustadz Malik kala itu. Ustadz Malik tampak menahan cengkraman itu sambil melafalkan doa-doa. Semua orang yang panik melihat kejadian itu segera memegangi Pak Hamid. Dua orang pria berusaha sekuat tenaga menarik tubuhnya, namun tak membuahkan hasil. Lelaki berusia 45 tahun itu masih kokoh mencekik lehernya Pak Ustadz. Tak lama kemudian, Damar menghampiri mereka. Telapak tangan kirinya menyentuh kepala Pak Hamid, tepat di bagian dahi, sedang tangan kanannya mencengkram leher belakang. Pak Hamid berteriak-teriak, meronta-ronta hingga cekikannya akhirnya mulai melemah. Pada saat itulah, Damar menginstruksikan dua orang yang memeganginya untuk segera menariknya ke belakang. "Bapak-bapak, tolong bantu kami, pegang tangan dan kakinya," teriak Damar pada beberapa orang yang berada di dalam ruangan. Karena memang dirasa kewalahan menahan tenaga Pak Hamid yang luar biasa, Ustadz Malik kembali berdiri setelah mengatur nafasnya sambil memegang lehernya yang masih sakit. Ia pun menghampiri kerumunan orang yang masih berusaha memegangi Pak Hamid. "Gimana, Mar?" Susah. "Bandel ini Ustadz," jawab Damar sambil terus menekan dahi Pak Hamid. Ustadz Malik kembali melafalkan doa, kemudian menempelkan telapak tangannya di perut Pak Hamid. Dengan gerakan sedikit menekan, Ustadz Malik mengarahkan telapak tangannya dari perut hingga ke mulut. Lalu menarik ambang sesuatu yang tak kasat mata dari sana. Pak Hamid berteriak, lalu tersedak akan sesuatu. Tak lama kemudian, ia memuntahkan darah berwarna merah pekat. Bersamaan dengan itu,
Semua mata melihat sesuatu yang mengerikan. Di antara muntahan darah itu, terdapat beberapa paku tajam berkarat berserakan. Pak Hamid jatuh tergeletak. Di saat yang sama, Mak Saroh terlihat menangis dan langsung pingsan melihat kondisi suaminya. Ustadz Malik saling beradu pandang dengan Damar. Ini adalah kasus kelima yang ia tangani dalam 2 minggu terakhir. Beberapa hari setelahnya, Ustadz Malik tampak berjalan beriringan bersama Nuri dan Nilam untuk mengantarkannya pulang usai mengaji. Jalanan desa yang terlihat sejuk di pagi hari dengan pohon-pohon rindangnya memang cukup menyeramkan di malam hari. Salah satu alasan mengapa Ustadz Malik harus mengantarkan pulang semua anak didiknya seusai mengaji. Dan malam itu sedikit berbeda. Terdengar suara gemuruh ketika daun dan dahan saling bergesekan, padahal tidak ada angin. Tiba-tiba, telinga mereka menangkap suara kerasak kerusuk di antara semak-semak belukar, membuat ketiganya menghentikan langkah. Tidak terlihat jelas, samar-samar, ketiganya menangkap sepasang mata menyala di tengah jalan. Namun, mata itu posisinya berada di bawah, seperti sedang berjongkok. Nilam dan Nuri, bocah 11 tahun santrinya Ustadz Malik, spontan bersembunyi di balik tubuh tinggi Ustadz Malik. Ustadz Malik pun berjongkok dan mengambil 3 buah batu di sekitarnya. Ya, itu adalah seekor anjing. Tubuhnya seukuran anjing normal, berbulu hitam, mata kuning kehijauan menyala, dan menjulurkan lidah. Seketika Nilam dan Nuri merinding luar biasa. Ustadz Malik mulai melempari batu ke arahnya untuk mengusirnya. Namun anjing hitam itu berhasil menghindar. Hewan itu masih menatap intens ketiganya. Ustadz Malik mulai mengerti, itu bukan anjing biasa. Kini mata anjing itu terlihat menyipit. Terdengar suara menggeram dan mulai menunjukkan gigi runcingnya seperti hendak menerkam. Si anjing menggonggong keras ke arah mereka, membahana dan menimbulkan gema. Ustadz Malik masih bergeming dan tetap berdiri kokoh di sana, sambil melafalkan doa-doa lalu melemparkan batu yang kedua. Anjing itu kembali menghindar, namun terlihat makin marah, hingga lemparan ketiga berhasil tepat mengenai perutnya, membuat si anjing jatuh dan mengaing pilu. Saat kembali berdiri, anjing hitam itu mundur perlahan-lahan dengan suara menggeram seolah memperingatkan, hingga akhirnya makhluk itu berbalik dan berlari, menghilang, meninggalkan mereka bertiga di kegelapan. Ustadz gak apa-apa, hanya keduanya khawatir. Alhamdulillah saya tidak apa-apa. Ustadz, itu bukan anjing biasa, ucap Nilam. Iya, saya tahu Nilam. Itu anjing kiriman Ustadz, dan dia memberi peringatan. Ustadz Malik menautkan kedua alis hitamnya. Peringatan apa? Anjing itu ingin saya menyampaikan pesan pada Ustadz Malik. Katanya jangan ikut campur, ini waktunya kami makan. Ustadz Malik menghela nafas panjang. Sepertinya ia mulai paham apa maksud dari rentetan musibah yang menimpa warga desa akhir-akhir ini. Suasana desa sangat hening, sama seperti halnya malam-malam yang lalu. Lolongan anjing liar dan hewan-hewan malam mendominasi keheningan. Damar menyesap sedikit demi sedikit kopi hitam yang masih mengepul dari sebuah lepek. Meletakkannya, lalu kembali menghisap rokok secara perlahan. Ujung mata tajamnya melirik Ustadz Malik yang sedang memandang dingin pekatnya malam di depan rumah. Karena saat Ustadz Malik mengantar
santrinya Nilam dan Nuri itu, dia mampir ke rumah Damar. Pantas saja akhir-akhir ini banyak warga yang kesurupan, jatuh sakit secara tiba-tiba hingga meninggal dunia. Awalnya aku menduga karena mereka sempat bersinggungan dengan Mbah Darso. Tapi kenapa sesering ini? Dan ternyata Ustadz Malik tersenyum sinis sambil menggelengkan kepala. Kamu tahu kan, Lek, orang itu punya banyak perewangan dan peliharaan. Kamu pikir makhluk-makhluk itu tak membutuhkan imbalan? Damar kembali menghisap rokoknya yang batangnya tinggal setengah. Matanya menerawang. Damar kembali meneruskan perkataannya. Mungkin benar, Lek. Dia membalas perlakuan orang-orang yang sudah membuatnya kesal. Tapi di lain alasan, bisa dibilang mereka dijadikan tumbal secara tak langsung agar makhluk-makhluk itu tetap mau membantunya. Iya, aku mengerti maksudmu, Mar, jawab Ustadz Malik. Lalu si Damar berkata lagi, Khatamku bilang, bulan ini memang waktunya perayaan. Aku tak mengerti kenapa orang tua itu tak juga berhenti. Umurnya semakin tua, tapi malah semakin masuk ke lembah hitam. Peliharaannya pun semakin banyak, Lek. Iya, karena itu, Mar, kita harus membantu warga desa dan menolong sebisa mungkin. Jangan biarkan iblis-iblis itu menang, ucap Ustadz Malik berapi-api. Entah, Lek. Aku sama sepertimu. Aku pun ingin membantu warga sebanyak mungkin. Hanya saja orang itu masih sangat kuat meski sudah tua. Yang aku takutkan ia berbalik menyerang. Tak mudah untuk melawannya. Aku tahu, Mar, kata Ustadz Malik. Dan aku tidak takut. Insya Allah, Allah yang akan melindungi. Bukan itu maksudku, Lek. Ya sudahlah, lupakan saja. Damar mengurungkan niatnya untuk meneruskan pembicaraan. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih mengganjal hatinya tentang mimpi yang terus menghantuinya selama beberapa malam ini. Dan benar saja, serangan gaib yang dialami penduduk desa Tandur Timur kian menjadi-jadi. Hingga Ustadz Malik, Damar, dan beberapa orang yang memiliki kemampuan disibukkan ke sana kemari menolong warga yang terkena serangan dari perewangan Mbah Darso. Hal ini membuat Ustadz Malik sering meninggalkan anak istrinya selama beberapa hari, yang tanpa disadari malah membuat keluarganya sendiri berada dalam bahaya. Pagi itu, Kinanti, istrinya Ustadz Malik, menuangkan air teh di gelas yang kemudian ditujukan kepada suaminya. Kamu sakit, Dek? Tanya Ustadz Malik sembari menyambut segelas teh panas buatan sang istri. Kinanti tersenyum dan menggeleng pelan. Kamu yakin? Tanyanya lagi. Ustadz Malik tampak khawatir melihat wajah Kinanti yang sedikit pucat. Iya, Mas, aku tidak apa-apa. Mungkin cuma kelelahan. Ya sudah, jangan terlalu capek-capek. Hari ini banyak istirahat saja ya di rumah. Ustadz Malik mengelus lembut lengan istrinya yang kemudian dibalas anggukan. Malam pun datang, namun tetap hening sama seperti sebelumnya. Di tengah keheningan, sayup-sayup, Ustadz Malik mendengar suara isak tangis di dekatnya. Pelan, ia membuka kelopak matanya, memastikan apa yang didengar bukan mimpi semata. Matanya pun menjelajah isi kamar, meski pencahayaannya terbatas lampu minyak berwarna senja. Tangisan itu lirih, namun terdengar cukup jelas. Bola mata berwarna hitam itu tampak menyipit tatkala menangkap sosok wanita berambut ikal duduk setengah membungkuk di ujung ranjang. Kinanti? Ustadz Malik beranjak dari posisi tidurnya dan menghampiri istrinya. Dek,
Kamu kenapa? Tanyanya pelan, seraya memeluk kedua lengan Kinanti. Kinanti masih menangis setengah menunduk. Dek, merasa ada yang janggal, Ustadz Malik pun melafalkan doa-doa, lalu meniupkannya ke kedua telapak tangannya. Setelah itu diusapkan telapak tangan kanannya ke wajah Kinanti. Kinanti terhenyak beberapa saat, lalu menoleh ke arah Ustadz Malik suaminya. Mas, alhamdulillah kamu sudah sadar. Aku kenapa ya mas? Tanya Kinanti sesenggukan. Kamu menangis. Kinanti baru sadar dan mengusap pipinya yang terasa basah. Astagfirullahaladzim, sebut Kinanti. Gak apa-apa dek, kayaknya cuma ketempelan. Yuk kita tidur lagi. Jangan lupa baca-baca doa. Kinanti yang bingung menurut saja apa kata suami. Namun hal itu tak hanya terjadi malam itu. Selama seminggu, Ustadz Malik selalu memergoki Kinanti menangis meringkuk di sudut ranjang tiap tengah malam. Ustadz Malik yang cukup berpengalaman dalam hal ini mulai meruqyah istrinya. Seusai diruqyah beberapa kali, akhirnya Kinanti berhenti menangis di malam hari. Namun itu hanyalah awal. Tiba-tiba Kinanti berubah menjadi seorang yang pendiam dan sering melamun. Takut kalau istrinya akan diganggu, Ustadz Malik berusaha menyenangkan hati sang istri, mencegah agar pikirannya tak jadi kosong. Apa kamu ada masalah, dek? Kalau ada, ceritakan sama mas. 2 kepala akan lebih baik daripada 1, tanya Ustadz Malik meyakinkan. Kinanti tampak linglung. Apa mas? Memangnya kita ada masalah ya? Bukan, mas yang tanya. Apa kamu sedang ada masalah? Akhir-akhir ini kamu kelihatan aneh. Kalau ada, ceritakan saja sama mas, agar beban itu lebih ringan. Oh itu, Kinanti terdiam sejenak, lalu kembali tidak fokus. Ya dek, ada apa? Tanya Ustadz Malik sekali lagi, karena melihat istrinya kembali melamun. Kinanti pun menoleh. Iya mas, barusan ngomong apa? Ustadz Malik mengerutkan dahi. Ia semakin curiga dengan kondisi Kinanti. Makin lama, kondisi Kinanti bertambah parah. Ia sering melamun, menjadi pendiam, dan tidak begitu mengurusi suami dan Nina anaknya. Tak hanya itu, tubuhnya terlihat semakin kurus, dan lingkaran hitam di sekitar matanya semakin pekat. Padahal, tiap malam, Ustadz Malik selalu melantunkan ayat-ayat suci di samping Kinanti saat terlelap tidur. Aku kecolongan, Mar, keluh Ustadz Malik frustasi ketika bertemu dengan si Damar. Damar menghembuskan nafas panjang. Bagaimana bisa, Lek? Ini semua salahku, Mar. Aku lengah. Harusnya aku memagar gaib rumah dan keluargaku lebih kuat. Aku terlalu fokus dengan kondisi desa. Aku sok bersikap pahlawan, ucapnya penuh sesal. Tidak, Lek. Sikapmu ini sudah benar. Sudah kewajiban kita menolong sesama. Kita hanya sedikit lengah. Kamu juga berhati-hatilah, Mar. Peringatan Ustadz Malik kepada Damar. Ustadz Malik tampak berpikir sejenak. Bagaimanapun, ia harus tetap berpikir jernih jika ingin menolong istrinya. Hingga suatu hari, Ustadz Malik mendapati kenyataan dari putri semata wayangnya yang bernama Nina. Sebab kiriman santet itu berhasil mengenai Kinanti, istrinya. Pak, jadi sore setelah Bapak pergi ke rumah Pak Yanto, ada ibu-ibu datang bawa makanan. Katanya sih tetangga baru, jawab Nina yang masih cedel. Lah terus, kamu makan makanan itu? Tanya Ustadz Malik khawatir. Nina menggeleng. Ustadz Malik sedikit merasa lega. Kamu tahu nak siapa nama ibu itu? Selidik Ustadz Malik.
Nina memandang ke atas langit-langit seolah berpikir, Hmm, Bukarto. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Ustadz Malik langsung menyelidiki seseorang yang bernama Bukarto. Namun, tak seorang pun warga desa mengenalnya. Segala upaya yang dilakukan Ustadz Malik dan Damar untuk menyembuhkan Kinanti tetap tak membuahkan hasil. Santet yang dikirim melalui makanan itu sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh sang istri, hingga sulit untuk melepasnya. Akhirnya, Ustadz Malik pun pasrah dan terus mendoakan Kinanti tanpa putus asa. Tubuh Kinanti semakin habis, pipinya menjadi cekung, dan tulang belikatnya pun terlihat. Hingga akhirnya, istrinya sang Ustadz ini menjadi lumpuh. Kinanti pun menghembuskan nafas terakhir setelah 3 bulan mengalami penderitaan yang panjang. Usai kehilangan sang istri tercinta, keadaan Ustadz Malik juga tidak begitu baik. Putrinya Nina sering menangis mencari ibunya. Hingga suatu malam, sebuah peristiwa hampir mencelakai Nina. Malam itu, Nina tampak berjalan ke kebun belakang rumahnya seorang diri. Ibu, ibu. Ia mengikuti seorang wanita bergaun putih panjang dan berambut ikal menyerupai ibunya. Wanita itu terus berjalan hingga ke arah sumur belakang rumah. Ibu, tunggu Nina, Bu. Nina berlari ke arah sumur. Untunglah Ustadz Malik saat itu memergokinya dan langsung mendekap Nina yang hampir melompat ke dalamnya. Kemudian Ustadz Malik pergi pamitan kepada Damar. Mar, aku dan Nina akan tinggal sementara di rumah neneknya yang berada di Jawa. Kurasa di sana lebih aman. Aku tak ingin kehilangan Nina. Dia satu-satunya hartaku yang tersisa. Pamit Ustadz Malik pada sahabatnya itu. Saat itu ia menggandeng Nina kecil di sampingnya. Aku mengerti, Lek. Kamu yang sabar ya. Oh ya, jangan menunggu Kumar. Aku tak tahu kapan harus kembali. Ustadz Malik tersenyum. Namun, senyum itu malah membuatnya tak nyaman. Seolah-olah Damar pernah melewati momen ini. Damar berusaha berpikir positif dan menghilangkan prasangka buruk. Sudahlah, Lek. Ayo, aku antar kalian ke pelabuhan. Setelah keberangkatan sang sahabat, esok paginya, Damar mendapat berita yang sangat mengejutkan. Kapal besar penyeberangan yang ditumpangi Ustadz Malik ke Jawa tenggelam di tengah lautan. Menurut narasumber, memang zaman dulu, kapal-kapal besar penyeberangan dari Pulau Bawean ke Jawa memang sering mengalami kecelakaan. Penyebab utamanya karena kelebihan muatan penumpang. Kapal-kapal itu memang milik beberapa orang kaya di Pulau Bawean. Namun akhirnya, banyak dari mereka mengalami kebangkrutan dikarenakan kapal-kapalnya yang tenggelam. Damar benar-benar sedih kehilangan sahabatnya. Di sisi lain, serangan-serangan gaib kini mulai mengincar ia dan keluarganya. Untunglah, Damar sudah mengantisipasi hal tersebut setelah Ustadz Malik memperingatkannya. Damar memperkuat pagar gaib keluarga dan rumahnya. Bahkan ia mewanti-wanti istrinya agar tidak menerima makanan atau pemberian apapun dari siapa saja. Sementara itu, Damar berusaha mencari jalan keluar. Bagaimana menghadapi Mbah Darso meski harus seorang diri. Pagi hari di kediaman Damar, sederhana, rapi dan asri dengan berbagai jenis bunga dan tanaman yang menghiasi. Kicau burung di masing-masing sangkar digantung berjejer. Duduk di teras rumahnya adalah terapi. Bisa dipastikan siapapun betah berlama-lama di sana, termasuk pemiliknya sendiri. Damar masih termangu menikmati lamunannya. Kopi dan rengginang masih utuh, hingga dingin pun belum tersentuh. Setidaknya itu yang dilihat orang-orang yang melewati. Tidak,
Ternyata ia tidak melamun, hanya sedang berdiskusi dengan sesuatu yang tak kasat mata yang mendiami tubuhnya. "Mas," Damar menoleh. Ya, Dik." "Lintang demam," ujar sang istri. "Sejak kapan, Dik?" "Tadi sebelum subuh, dan dia mengigau, terus-terusan menyebut bala api, bala api." Damar pun beranjak dari posisi dan segera menuju ke kamar si anak. Saat mencapai pintu kamar, ia melihat Lintang masih terpejam. Hanya saja bibir kecilnya menggumam sesuatu. Damar pun mendekatkan telinga. "Dek, tolong ambilkan air dan petik daun bidara dari halaman depan ya," perintah Damar pada sang istri yang berdiri di dekatnya. Sang istri yang tampak mengerti bergegas meninggalkan kamar. Tak lama kemudian, sang istri ini, datang membawa baskom kayu berisi air dengan beberapa helai daun yang sudah mengambang di atasnya. Bibir Damar bergerak-gerak melafalkan doa, lalu meniupkannya di dalam air baskom. "Bismillahirrahmanirrahim." Damar mencelupkan tangan dan mengusapkannya di seluruh tubuh sang anak. Tak lama kemudian, Lintang berhenti bergumam. "Kalau Lintang sudah sadar, minumkan air ini padanya. Jangan khawatir, demamnya akan segera turun." Sang istri, mengangguk lega. Damar sekilas menarik nafas. Ingatannya menjelajah tadi malam. Semalam, ia mendengar sesuatu menghantam keras di atas atap rumahnya. Untunglah tidak menembus ke dalam, karena memang sudah dipagari. Hanya saja pagar gaib yang dipasang ini sedikit rusak. Lintang, anaknya ini memiliki kemampuan lebih seperti halnya Nilam. Ada seorang khodam yang juga menjaganya, tapi bukan Damar yang menurunkan. Mungkin itu sebabnya Lintang sangat sensitif dan sedikit terkena imbas dari serangan yang datang. "Dek, aku ada perlu. Aku minta jangan mengganggu sampai aku keluar kamar, dan tolak siapapun yang ingin menemuiku nanti." Lagi-lagi dia yang mengerti membalas dengan anggukan. "Baik, Mas." Tak lama kemudian terdengar suara pintu kamar tertutup tak jauh dari sana. Damar mengurung diri seharian di kamar, tanpa makan dan minum. Kalaupun keluar, itu pun hanya waktu-waktu sholat saja, sekedar mengambil wudhu. Lebih tepatnya, Damar melakukan tirakat wirid untuk meminta petunjuk. Hingga malam kembali datang, Damar mendapati sebuah mimpi. Almarhum gurunya mendatanginya. Kala itu Kiai Bustomi yang mengenakan jubah putih meminta Damar untuk mendekatinya. Matanya yang teduh memandang lekat mata sang murid. Kiai Bustomi memang tak mengatakan apapun, tapi mereka saling bicara melalui isi pikiran masing-masing. Di sana, gurunya menyuruh Damar untuk melakukan tirakat di sebuah gunung di Boyan selama 33 hari. Setelah itu, Damar pun mencium tawaduk punggung tangan sang kiai. Dari mimpinya itu, Damar bisa bernapas sedikit lega karena menemukan sebuah jalan. Di suatu siang, saat matahari seolah tepat di atas kepala, Nuri mendapati suatu kenyataan pahit saat sedang asik-asiknya bermain gaplek bersama teman-temannya di halaman rumahnya. Uminya yang bernama Hafizah tampak memegang sebuah karung goni berukuran sedang dengan kedua tangannya. Nuri melongok ke dalam yang ternyata isinya buah merah, buah khas dari Pulau Bawean yang diambil dari kebun keluarganya. "Nur, antarkan ini ke rumah Mbah Darso ya." Nuri memekik kaget. "Nggak maulah Umi." Kamu harus antar ini," perintah sang ibu.
Kak Fuad mana? Lagi kerja, memadamkan kebakaran hutan di kampung sebelah. Nah, Mbak Laila, Mbak Iva, mereka semua sedang ada urusan. Kalau Umi, tawar si Nuri. Hafizah melotot ke arah anaknya. Berani ya kamu nyuruh Umi? Nggak punya adab. Masa pantas anak menyuruh-nyuruh orang tua? Kamu saya ngajikan, saya sekolahkan, belajar kitab akhlak, belajar kitab adab, supaya ngerti bagaimana kewajiban anak dan orang tua. Seketika Nuri mendapat siraman rohani yang mendayu-dayu dari sang ibu. Akhirnya setelah puas memberikan ceramah, Hafizah memberi paksa karung goni tersebut ke anaknya. Kalau kamu takut, minta anterin sana sama Mas Damar. Hafizah pun segera berlalu dari hadapan Nuri. Dengan wajah tertekuk, Nuri berjalan lunglai menuju ke rumah Damar. Mbak, Assalamualaikum. Oh iya Nuri, ada apa Nur? Anu Mbak, saya disuruh Umi mengantarkan ini ke Mbah Darso. Saya minta Mas Damar untuk ikut nganter saya. Loh, maaf ya Nuri, kata istrinya si Damar. Mas Damar nggak bisa nganterin. Dianya itu sedang tidak bisa diganggu, jawab dia, istrinya Damar, saat Nuri berdiri di depan pintu rumahnya. Mati aku, batin si Nuri. Iya deh, gak apa-apa Mbak. Nuri pun berbalik dan berubah haluan, memutuskan pergi menuju di kediaman Nilam. Dalam perjalanan Nuri pun bergumam, lagian Mas Damar kemana ya? Kok gak pernah kelihatan hampir sebulan ini? Gumam gadis kecil itu di tengah perjalanan. Saat Nuri berada di rumah Nilam, Nilam beberapa kali menggelengkan kepala untuk meminta diantarkan bersama-sama ke rumah Mbah Darso. Namun Nuri tetap memohon, minta tolonglah aku Nil, gak berani aku kesana sendirian. Gini aja deh, gacu gaplekku boleh kamu ambil, asal anterin aku ya ke rumah Mbah Darso. Nilam melirik sekilas Nuri, tawaran yang cukup menggoda. Di sisi lain, ia juga merasa kasihan kepada sahabatnya itu. Dengan berat hati, Nilam menyetujui permintaan Nuri. Kini, sampailah keduanya di depan sebuah rumah kayu yang di sekelilingnya dipenuhi rumput ilalang yang menjulang dan ladang-ladang. Nuri memandang angker rumah tersebut, sedang Nilam, ya jangan ditanya lagi. Matanya memandang awas ratusan hingga ribuan makhluk di depannya. Nuri mengetuk pelan beberapa kali pintu kayu jati yang berwarna pucat itu. Tak lama kemudian, terdengar deri pintu yang dibuka secara perlahan. Nuri dan Nilam meneguk ludah berat. Tampak seorang kakek setengah bungkuk berdiri menatap sangar keduanya. Meski tubuhnya agak bungkuk, badannya terlihat masih cukup bugar. Ini Mbah, ini titipan buah merah dari Nenek Aminah. Nuri menyodorkan sekarung goni dengan tangan sedikit gemetar. Mbah Darso mengangguk sambil mengelus-ngelus dagunya. Bawa masuk dok. Hah? Masuk Mbah? Iya, bawa masuk. Taruh di dapur sana belakang, pinta Mbah Darso. Nuri dan Nilam beradu pandang. Dengan langkah berat, keduanya masuk ke arah ruangan yang sudah ditunjukkan Mbah Darso. Saat menuju dapur, tampak beberapa kali Nilam bergerak ke kanan dan ke kiri, seolah menghindar dari sesuatu. Akhirnya, Nuri meletakkan karung berisi buah merah itu di dekat tungku. Keduanya pun lekas berbalik dan ingin cepat-cepat keluar dari rumah tersebut. Mbah Darso tampak duduk di atas sebuah amben dengan satu kaki diangkat sambil menghisap sebatang rokok.
Langkah Nilam sempat terhenti tatkala kornea matanya tak sengaja bersitegang atau bertatapan dengan mata Mbah Darso. Tiba-tiba Nuri melihat tubuh Nilam sedikit bergetar saat saling beradu pandang dengan lelaki tua di hadapannya. Menyadari ada yang tak beres, cepat-cepat Nuri menarik tangan Nilam untuk segera keluar sambil berpamitan pada Mbah Darso. "Monggo, Mbah." "Ya, sudah, terima kasih." Setelah beberapa meter keduanya keluar dari rumah Mbah Darso, Nilam menghentikan langkah. Tak disangka, Nilam langsung muntah dan hampir mengeluarkan seluruh isi perutnya. Nuri sempat kaget dengan reaksi Nilam yang mendadak itu. Nilam bilang dia tidak apa-apa dan menjelaskan itu karena pengaruh gesekan energi negatif khodam miliknya dengan energi khodam milik Mbah Darso tadi. Tak jauh dari tempatnya, mata Nilam kembali menyipit, memandang sebuah jalan setapak menuju ke arah hutan. "Lah, itu Mas Damar mau kemana ya?" Celetuk Nilam tiba-tiba. Nuri pun spontan melengok arah yang dimaksud Nilam dan tak melihat siapapun di sana. "Mana?" kata si Nuri. "Itu tuh Mas Damar lagi jalan menuju hutan. Masa nggak lihat? Jelas Nilam lagi." Nuri menggeleng kepala. Barulah setelah itu Nilam menyadari bahwa apa yang dilihatnya adalah sukmanya Damar, bukan wujud jasadnya. Di hari ke-33, sore itu, Damar terlihat melangkahkan kaki keluar dari kamarnya. "Mas, cuci kaki sana," tegur dia saat memergoki kembali kaki suaminya yang penuh pasir. Damar mengangguk dan tersenyum tenang. Seusai melaksanakan salat Isya, Damar tampak bersiap-siap. Gak perlu menungguku pulang malam ini. Aku ada perlu dan mungkin baru pulang besok." Dia mengerutkan keningnya. Baru juga suaminya keluar dari peradaban selama lebih dari sebulan, dan tiba-tiba saja dia kembali lagi ditinggal. "Mau kemana sih, Mas?" "Aku mau menemui Tomo dan Farid," jawabnya singkat. Singkat cerita, Damar, Tomo, dan Farid melakukan sebuah pertemuan rahasia. 1 bulan sebelumnya, mereka memang saling bertemu, hingga akhirnya menyusun sebuah rencana untuk mengakhiri teror di desanya, meskipun nyawa taruhannya. "Bagaimana, Mar, rencananya?" "Ini, Tom. Di malam ke-31, aku bertemu dengannya. Aku bertemu dengan salah satu penghuni tertua di Pulau Boyan." Damar pun mulai bercerita tentang pengalaman spiritual gaibnya ketika bertapa. Saat itu seperti biasa, Sukma Damar melakukan wirid di atas batu dekat sebuah air terjun. Lalu angin mulai bertiup menerpa pohon-pohon sekitar hingga menjatuhkan dedaunannya. Angin itu terasa hangat dan bukan dingin. "Assalamualaikum." Damar membuka kedua kelopak matanya, lalu mendapati seorang lelaki tua memakai jubah dan sorban berwarna coklat tua datang menghampiri. Lelaki itu duduk di samping Damar dengan sebuah tongkat kayu sebagai penyangga. Sesaat, Damar merasakan aura begitu dahsyat berasal dari sang kakek tua ini. "Waalaikumsalam," jawab Damar kemudian. "Maaf, kalau boleh tahu, Anda siapa?" tanya si Damar. "Aku Ki Ageng Simo. Aku datang karena tirakatmu itu, Le." Lalu Ki Ageng Simo mulai menceritakan tentang dirinya, di mana usianya ini sudah mencapai ribuan tahun dan sudah menempati pulau ini sebelum berpenghuni.
Ki Ageng Simo juga mengaku dirinya memeluk agama Islam saat bertemu dengan salah satu waliullah pertama yang datang di Pulau Bawean ini. Aku akan membantumu, Le. Akan kupinjamkan pasukanku untuk melawan si pengguna ilmu hitam itu. Allah lah yang mengirimku, ucap Ki Ageng Simo di akhir cerita, seolah-olah telah menjawab semua tirakat yang dilakukan Damar. Damar tersenyum senang. Terima kasih, Ki. Ki Ageng Simo mengangguk sambil mengelus-elus seekor macan putih yang tiba-tiba saja sudah ada di sampingnya. Di mana sebelumnya Damar pun tak tahu kapan macan putih itu datang. Alhamdulillah, kita mendapat bantuan. Lalu sekarang bagaimana, Mar? Tanya Farid temannya. Malam semakin larut. Di tengah keheningan malam, dengan berani, 3 pemuda ini berjalan menuju arah rumah sang dukun santet itu. Tepat 20 meter dari rumah Mbah Darso, ketiganya pun berhenti tepat di bawah sebuah pohon jati. Damar pun mengambil posisi duduk bersila di atas tanah. Omo, Farid, tolong jaga ragaku ya, apapun yang terjadi. Tunggu sampai aku atau sukmaku ini kembali, pinta si Damar. Kembalilah dengan selamat, Mar. Kami akan menjaga di sini. Semoga Allah melindungimu. Tepat setelah Damar memejamkan mata, sukmanya sudah keluar dari raganya. Tingkatan ilmu Damar ini memang sudah terbilang tinggi, hingga mampu mengendalikan ruhnya keluar atau masuk, atau berjalan-jalan berpisah dari tubuhnya sesuka hati. Sukma Damar mulai berjalan ke arah rumah Mbah Darso. Tepat di hadapannya sudah berdiri ratusan atau ribuan makhluk yang sudah mencegatnya. Sepertinya mereka tahu akan kedatangan si Damar. Hampir semua bermata merah, bermacam-macam ukuran maupun bentuknya. Beberapa di antaranya bahkan memegang senjata. Dilihat dari aura dan berwujudannya, sudah dipastikan makhluk-makhluk tersebut adalah para jin kafir. Tiba-tiba datang sesosok makhluk bertubuh tinggi besar, namun memiliki 2 kepala. Maju berada di barisan paling depan. Suaranya menggelegar hingga membuat Damar menutup kedua telinga saat makhluk itu berbicara. Di sini Damar tak datang untuk berunding. Sampai kapanpun, dia tak akan pernah berunding apapun dengan makhluk-makhluk batil itu. Tanpa gentar, Damar mengemukakan akan mengalahkan dan menghabisi mereka semua jika mereka tak mau meninggalkan Pulau Bawean. Makhluk berkepala 2 itu tertawa dan bersikap jumawa dan sombong. Bahkan mengaku bahwa dia adalah salah satu penyihir terkuat dari bangsanya. Makhluk yang mengaku dirinya bernama Batu Rekso pun mengancam akan memakan Sukma Damar dan mengambil lebih banyak korban lain di desa. Dan benar saja, Batu Rekso mengangkat tangannya seakan memberi isyarat pada seluruh anak buahnya untuk menyerang Damar. Damar dan khatamnya pun mengambil posisi kuda-kuda, bersiap-siap menghalau serangan. Di saat yang sama, tiba-tiba sebuah angin berhembus kencang. Tepat di belakang Damar juga ada ribuan pasukan yang siap menyerang, di mana pasukan astral itu memang didominasi dalam perwujudan macan. Tepat di sampingnya, Ki Ageng Simo tampak menunggangi seekor macan putih 3 kali ukuran macan biasa, memberi isyarat untuk membalas serangan. Peperangan besar gaib itu tak dapat dihindarkan. Waktu seolah berjalan seharian, namun tidak dengan waktu di dunia nyata. Singkat cerita, peperangan itu dimenangkan mutlak oleh pasukan Ki Ageng Simo. Batu Rekso pun tak berkutik saat Ki Ageng Simo berhasil memutus kedua tangannya. Di sini, untuk pertama kali,
Damar menyaksikan medan perang paling berdarah-darah dalam hidupnya. Amis, darah di mana-mana. Darah berwarna merah, kehitaman, membentuk banyak kubangan. Ki Ageng Simo menghampiri Damar yang terlihat pucat menyaksikan kengerian tersebut. Pergilah Le, selesaikan apa yang memang menjadi urusanmu. Lalu Ki Ageng Simo memberikan sebuah batu hitam pada Damar. Konon katanya, batu itu akan bisa mencabut ilmu dan kekebalan sang dukun. Sukmanya Damar akhirnya kembali ke tubuhnya. Damar memberi sebuah isyarat pada kedua temannya untuk melanjutkan rencana. Ketiganya pun mengendap-endap ke rumah Mbah Darso dan berhasil menculiknya. Singkatnya, ketiga pemuda itu membawa Mbah Darso ke dalam hutan dan menutupi kepalanya dengan kain hitam. Saat itu, mereka membanting tubuh Mbah Darso ke tanah. Mbah Darso tertawa mengejek saat mengetahui siapa dalang penculikannya. Berani sekali kalian mau setor nyawa, hah? Mbah Darso meludah sambil mengejek. Lalu dengan kekuatannya, Mbah Darso berhasil melepas ikatannya. Tomo dan Farid sedikit melangkah mundur, namun tidak halnya dengan Damar. Saat Mbah Darso merapal mantra, Damar bergegas mengeluarkan batu yang diberikan Ki Ageng Simo, lalu menjatuhkannya dan menginjaknya sebanyak 3 kali di atas tanah. Seperti itulah Ki Ageng Simo memberikan petunjuk sebelumnya. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan keras di sekitar Mbah Darso. Dar, 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 dar. Mbah Darso ngamuk. Kurang ajar. Riaknya Mbah Darso kemudian karena ilmunya tiba-tiba tidak bisa digunakan. Bertobatlah Mbah, minta ampun pada Allah. Ilmumu hilang karena kehendak Allah. Mbah Darso kembali meludah. Karena kesal, akhirnya lelaki tua itu malah memprovokasi ketiga pemuda itu. Tomo dan Farid terpancing dan langsung memukul Mbah Darso secara bertubi-tubi. Bruak, bruak, bruak. Pokok diwantemi sampai elek. Bajingan kamu Mbah, laknat kamu Mbah. Bapakku mati karena ulahmu ternyata. Caci maki si Farid sambil terus memukul Mbah Darso dengan bogem-bogem kerasnya. Mbah Darso masih tertawa-tawa meski hidung dan mulutnya sudah mengeluarkan darah. Damar mencoba menghentikan Farid agar tidak berbuat lebih jauh lagi. Namun, entah kenapa, Mbah Darso masih terus saja berbicara nyerocos. Kali ini, Mbah Darso berhasil memprovokasi Damar. Hilang sudah kesabaran mereka bertiga. Akhirnya ketiganya pun kembali kalap menghajar Mbah Darso secara bertubi-tubi. Dalam kepala si Damar terselip bayang-bayang Malik dan korban-korban Mbah Darso yang lain yang telah menderita. Hingga akhirnya terdengar suara gemeletak tulang-tulang rusuk yang patah. Wajah Mbah Darso kini berlumuran darah. Lelaki tua itu pun akhirnya ambruk ke tanah. Napasnya tersengal-sengal, seolah kematian memang sudah menunggu untuk menjemputnya. Kian lama, gerakan dadanya yang naik turun makin melambat. Hingga akhirnya tubuh itu terdiam kaku, namun masih dengan mata terbelalak. Keesokan harinya, warga desa dikejutkan dengan penemuan sosok mayat di pinggir hutan. Mayat itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Seluruh tubuhnya lebam dengan warna kulit biru keunguan. Wajahnya hampir tak berbentuk dan berwarna sedikit hitam kecoklatan karena darah yang mengering bercampur dengan tanah. Sosok itu tak sengaja ditemukan oleh salah satu warga yang sedang mencari kayu bakar di sekitar hutan. Tampak sekumpulan warga mengerumuni sesuatu yang ditutup dengan kain putih itu. Di dekatnya, beberapa orang terlihat menangisi si mayat. Ya,
mayat itu adalah mayatnya Mbah Darso. Warga pun tak menyangka dan mulai bertanya-tanya, siapa yang bisa membunuh si tukang santet yang paling ditakuti ini? Nilam dan Nuri hanya bisa memandang dari kejauhan. Sudah kuduga itu Mbah Darso, gumam Nilam. Semalam ia bermimpi menyaksikan semua kejadian, dimulai dari peperangan gaib, penculikan, bahkan detik-detik kematian Mbah Darso yang cukup mengenaskan. Tak hanya Mbah Darso, sebelumnya Nilam pun sering mendapat mimpi kematian dari beberapa korban santet Mbah Darso. Mulai dari kematian Pak Jarwo, Bu Kinanti, istrinya Ustadz Malik, dan warga-warga yang lain. Yang terakhir, Nilam juga bermimpi didatangi korinnya Ustadz Malik sebelum tragedi kapal tenggelam. Lebih tepatnya, kadam milik Nilam yang menyaksikan semua peristiwa tersebut, lalu mengantarkan penglihatannya pada Nilam. Hanya saja ia tak bisa berbuat banyak, karena mimpi itu datang saat kematian-kematian mereka itu menjemput. Tak lama kemudian, datang beberapa orang memakai seragam yang tak lain adalah pihak berwajib dan petugas medis. Lalu mereka pun membawa si mayit beserta para pengurus desa untuk dimintai keterangan. Selang beberapa waktu, para aparat terlihat kembali membawa 3 orang pria yang dikenal warga. Mengetahui itu, warga mencoba menghalangi aparat yang dimana sedikit menimbulkan kericuhan. Tidak apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah, cukup, jangan ribut. Tolong, jangan menghalangi para petugas. Kami memang menyerahkan diri karena bersalah. Bagaimanapun, hukum harus ditegakkan, ucap si Damar menenangkan. Damar, Tomo, dan Farid menampakkan raut wajah yang legowo. Sedang istri dan anaknya menangis mengiringi kepergian Damar. Diketahui akhirnya mereka bertiga dibawa dan diadili ke pengadilan yang ada di Jawa. Kabar terakhir dari perangkat desa, Damar dijatuhi hukuman 3 tahun, sedang kedua temannya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Di saat yang sama, warga desa Tandur Timur tampak bersuka cita dengan kematian Mbah Darso. Mereka pun lega. Akhirnya teror santet yang telah lama menghantui desa selama beberapa tahun ini pun berhenti. Namun, di sisi lain, warga tetap bersimpati dengan keluarga Mbah Darso yang berduka. Bagaimanapun, keluarga Mbah Darso adalah keluarga yang dikenal cukup baik di desa ini. Keluarga Mbah Darso juga tidak menyalahkan dan memaklumi sikap warga yang terlihat bersuka cita, mengingat bagaimana Mbah Darso sudah banyak berbuat zalim pada sebagian penduduk desa. Bagaimanapun, kematian adalah hal yang tidak bisa dicegah, kapan, di mana, dan bagaimana itu datang. Suatu malam, Pak Madi berjalan pulang seorang diri menuju rumahnya yang terletak di dekat sungai. Ia baru saja pulang dari acara tahlil 7 harinya Mbah Darso. Bulan terlihat penuh di antara gelapnya langit malam. Suara jangkrik bersahutan, serta derik-derik bambu yang saling bergesekan karena angin. Sebenarnya, Pak Madi sudah terbiasa dengan suasana seperti itu. Namun, kali ini berbeda. Hawa dingin begitu merasuk hingga sendi tulang, padahal angin tak bertiup kencang. Bersamaan dengan itu, Pak Madi mencium bau busuk yang menyengat, seperti bau bangkai yang gosong. Madi. Kaki Pak Madi terhenti. Entah kenapa kakinya tiba-tiba berhenti bergerak begitu saja. Madi. Suara itu terdengar tua, menggema,
namun cukup familiar di telinga. Pak Madi menoleh, seolah ada sesuatu yang memaksa kepalanya untuk memutar ke arah suara. "Madi, tolong." Mata Pak Madi terbelalak, lidahnya keluh, jantungnya bergerak cepat, dan tubuhnya kaku sepersekian detik. Itu adalah Mbah Darso, terbungkus kain putih lusuh diikat 5 dengan bercak kecoklatan di bagian bawah. Wajahnya hancur, namun masih bisa dikenali. Raut muka datar dengan mulut menganga yang meminta tolong. "Tolong, Madi. Jerangkong!" teriak Pak Madi secara spontan. Entah mendapatkan kekuatan dari mana, akhirnya pria paruh baya itu berhasil menggerakkan kaki dan berlari cepat ke arah rumah. Pak Madi berkata jerangkong. Jerangkong itu hantu yang menyerupai tulang belulang atau tengkorak manusia. Namun jerangkong ini juga ditutupi kain kafan. Nah, sebutan jerangkong ini bagi penduduk Pulau Boyan juga berarti penampakan orang yang telah mati. Mbah Darso ini sungguh terlalu. Semasa hidupnya tak henti-hentinya juga melakukan teror kepada warga. Semenjak kematiannya pun, hantunya Mbah Darso ini juga selalu membayangi dan menakut-nakuti warga. Kali ini yang kena imbas terornya hantu Mbah Darso adalah seorang yang bernama Hasim. Hasim ini temannya si Damar. Suatu ketika Hasim mengantuk berat, namun ia harus memaksa tubuhnya untuk terjaga dari tempat tidur jika tidak ingin membasahi kasurnya. Saat itu Hasim ini kebelet pipis. Dengan langkah malas, dipaksakanlah kedua kaki untuk tetap bergerak. Kebetulan letak kamar mandi ini berada di luar rumah. Hasim sudah keluar dari pintu belakang. Angin semilir menerpa, membuat rambut halus di sekujur tubuh meremang. Dilihatnya bangunan kamar mandi berukuran 3x3, tinggal beberapa langkah lagi di depan. Kebetulan letak kamar mandi bersebelahan dengan sumur. Ia pun mengucek kedua matanya saat menangkap sosok berbentuk guling diikat 5 melayang di atas sumur. Hasim tercekat, tak bisa bergerak. Tolong. Suara itu terdengar rendah, namun menggema. Mulut Hasim menganga, namun tak mampu berkata-kata. Seumur hidup, baru kali ini ia melihat sosok berwajah semengerikan itu. Sosok dibungkus kain putih itu melayang mendekat, hingga wajah hitamnya yang hancur kini tepat beberapa senti dari wajah si Hasim. Matanya membelalak menatap pemuda malang tersebut. Bau busuk yang sangat menyengat menyeruak masuk ke dalam rongga hidung. Tak dipedulikan lagi cairan hangat mengalir dari kedua sela kakinya, alias si Hasim ini ngompol. Hasim tak mampu lagi menahan. Lalu pandangannya berubah gelap. Saat itu juga Hasim pun pingsan. Teror kali ini menimpa Mak Farida, emaknya si Eni. Eni adalah temannya Nuri. Suatu ketika terdengar ketukan pintu di rumahnya. Tok 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 tok. Eni, bukain pintu sana, teriak Mak Farida dari arah dapur. Dengan malas, Eni melangkah ke arah pintu depan. Dibukanya pintu depan, namun tak ada siapa-siapa. Kepala Eni melongo ke sana kemari, ke sekitar rumah. Namun hanya terlihat kosong dan gelap. Ditutupnya pintu kembali. Baru berbalik beberapa langkah, terdengar lagi suara ketukan. Tok 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 tok. Eni membuka pintu lagi. Kosong lagi, tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya pun merinding. Gadis kecil itu pun langsung menutup pintu dengan kasar dan berlari ke arah kamar.
terdengar suara teriakan emaknya dari arah dapur. "Eni, jangan banting pintu, nanti rusak." "Tuman," omel Mak Farida. Tok 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 tok. "Eni!" teriak Mak Farida lagi. Tak ada sahutan dari sang anak. Akhirnya Mak Farida pun berjalan sendiri dengan tangan masih membawa spatula penggorengan ke arah pintu. "Siapa sih bertamu malam-malam begini?" gumamnya kesal sambil membuka pintu. Setelah dibuka, tak ada siapapun, alias kosong. Namun, ada yang aneh. Ada kaki-kaki yang melayang-layang di depan matanya. Kaki itu kotor penuh lumpur. Mak Farida mendongak ke atas perlahan-lahan. Matanya membelala mendapati sosok lelaki tua dengan kepala mencengklak seakan lehernya patah. Wajahnya berdarah-darah, menatap kosong Mak Farida yang sedang ketakutan. Sontak Mak Farida menjatuhkan spatulanya di atas tanah. "Jangkong!" Mak Farida langsung berlari, menutup pintu, dan bersembunyi di dalam kamarnya. Dan yang paling seram adalah teror yang dialami oleh Hajah Aminah, neneknya si Nuri. Hajah Aminah saat itu duduk seorang diri di ruang tamu. Sayup-sayup terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran keluar dari mulutnya. Hajah Aminah sedang ngaji. Tiba-tiba ada suara benda berat yang jatuh di teras rumahnya. Wah! Hajah Aminah menghentikan aktivitas mengaji sejenak, lalu melangkahkan kaki menuju pintu. Pintu pun dibuka. Pelan-pelan ia mengecek sesuatu di luar sana. Namun tak ada apapun atau tak ada siapapun. Ji, panggil seorang laki-laki dengan suara berat. Hajah Aminah pun menoleh. "Astagfirullahaladzim. Ji, tolong Ji," rintihnya. Pocong Mbah Darso tampak berdiri melayang-layang di samping kanannya dengan wajah hancur. Brak! Hajah Aminah langsung masuk dan langsung menutup pintu dengan serampangan. "Hafizah, Ifa, Nuri," panggilnya pada anak dan cucunya. Hajah Aminah menyuruh mereka berkumpul dan menceritakan apa yang dilihatnya malam itu. Dan malam itu, mereka semua memutuskan berkumpul tidur dalam satu kamar. Desas-desus kabar penampakan jerangkong atau pocong Mbah Darso tersebar dengan cepat. Kesaksian datang dari berbagai pihak. Hampir sebagian besar warga desa mengaku pernah melihatnya. Ada yang melihatnya dalam bentuk pocong. Ada juga yang melihat Mbah Darso dengan tubuh berdarah-darah, sama seperti mayatnya saat ditemukan. Hal ini menimbulkan momok menakutkan tersendiri bagi mereka. Bahkan, beberapa orang menyarankan untuk selalu menyediakan sapu lidi di kamar. Karena menurut kepercayaan setempat, sapu lidi mampu menghalau roh-roh jahat. Selama beberapa hari, desa mendadak sunyi. Hampir tak ada siapapun yang berani keluar di malam hari. Namun, Mbah Darso menampakkan diri kepada warga hanya selama 40 hari. Setelahnya, pocong Mbah Darso tak pernah terlihat lagi. Tak lama kemudian, tersiar berita lain yang cukup meresahkan. Menurut kabar, sebelum kematiannya, Mbah Darso telah menurunkan semua ilmu hitamnya pada salah satu kerabatnya. Entah itu anak atau saudaranya. Tak ada seorang pun yang tahu.